Tapi nanti di luar Ponorogo itu orang kita menyebut boh itu mereka tidak paham. Boh itu dikiranya ya, dipikirnya ya tidak tahu itu boh. Nah, benda yang kita pikirkan sebagai boh itu ya, tempat tongkrongan di pinggir jalan yang di bawahnya ada kalinya, ada paritnya, itu disebut dengan buk. Nah, mereka menyebutnya buk. Lah kita memaknainya buk itu maknanya blas, ora enek apa-apa itu jenenge buk. Nah, itu silang bahasa yang terjadi semacam itu sudah terjadi juga di zamannya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah itu menyampaikan risalah, menyampaikan pesan Allah itu, maka yang penting bagi Rasulullah itu adalah pesannya itu tersampaikan, pemahamannya tersampaikan, gitu loh. Lah terserah disampaikan dengan ya, Rasulullah mencoba untuk menyampaikannya apa adanya, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Jadi ketika Rasulullah itu oleh Allah itu dikasih wahyu, kul ya ayyuhal kafirun, padahal Allah itu maksudnya kul, katakanlah Muhammad. Katakan piye? Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, begitu. Nabi Muhammad itu ya ndak mau nambahin, ndak mau ngurangi. Ya diwacokne apa enake kaya Gusti Allah lan nurunke kuwi ya kul ngono ya. Padahal kul itu maksudnya perintah Allah untuk dia, untuk beliaunya, untuk Nabi Muhammad. Tapi sama Nabi Muhammad dibilang kul ya ayyuhal kafirun. Saking Nabi Muhammad itu ndak mau mengurangi sama menambahi apa yang telah datang dari Allah. Tapi ya itu problemnya. Kadang-kadang suku-suku yang ada di sekitarnya itu tidak memahami apa yang disampaikan Rasulullah. Makanya kemudian Nabi Muhammad itu oleh Jibril ya, dengan izinnya dari Allah itu kemudian boleh untuk mengubah sedikit lah, redaksinya itu diubah sedikit biar mereka itu paham. Jadi yang penting itu paham. Jadi inna a'toina, ora paham jadi inna antoina. Ngono. Fi amadim mumadadah, nek ora paham fi umudim mumadadah. Ada yang pakai umudin. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada zamannya Rasulullah. Maka kita dapat simpulkan bahwa Al-Qur'an di zaman Nabi Muhammad itu tersusun dari 7 bentuk atau 7 ahruf. Gitu. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu adalah sab'ata ahruf itu merupakan suatu model, ya, sebuah desain yang diberikan Allah pada Al-Qur'an agar Nabi Muhammad itu dapat menyampaikan Al-Qur'an itu pada kalangan yang seluas-luasnya dan mampu mengakomodir perbedaan kultur dan bahasa. Gitu. Itu fungsinya sab'ata ahruf. Nah, para ulama setelah itu, para ulama yang ya sudah zaman-zaman setelah eranya tabi'in dan tabi'in itu sangat banyak berpendapat mengenai 7 huruf ini, baik secara lafziyah maupun secara maknawiyah. Jadi 7 huruf ini kadang dimaknai secara lafziyah, ya bahasa lah, 7 lughat, ada yang maknawiyah, jadi isinya, tema, kandungannya. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi 7 huruf itu kadang dimaknai 7 tema, 7 arti, 7 bahasan, menolak secara maknawiyah. Kalau secara lafziyah 7 logat, 7 dialek, 7 bahasa, begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, perlu diketahui ya saudara-saudara yang beriman bahwa keberadaan sab'ata ahruf ini nantinya akan berakhir pada masa Khalifah Utsman, yaitu ketika beliau memushafkan Al-Qur'an itu dalam satu susunan baku ya, yang diberlakukan di dunia Islam dan menghapus susunan bacaan yang lain. Itu sudah kita, prosesnya pembukuan Al-Qur'an sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang pembukuan di pasca Rasulullah itu, di masa Abu Bakar dan Umar. Saya ingin tambahkan beberapa keterangan yang kemarin belum saya sampaikan, bahwa jadi ketika Rasulullah itu hidup sampai beliau akhirnya wafat itu, umat-umat muslim atau orang pengikutnya ajarannya Nabi Muhammad ini semuanya tidak sama. Makanya saya katakan tidak sama bacaan Al-Qur'annya.
Bacaan Al-Qur'annya itu beda pokoknya, beda-beda. Yang dari awalnya tadi itu banyak terjadi perdebatan dan mau berkelahi, terus sama Rasulullah dikasih pengertian bahwa ini Quran ini memang bentuknya ada 7, jadi tidak usah dipakai berantem berkelahi. Semuanya kamu baca, yang penting isinya tidak berubah, itu benar. Jadi Rasulullah itu luar biasa bijaksananya ternyata ya. Itu. Ya wong-wong saiki kuwi sing rada megel maca Quran ngono ora tak bener ngono teh. Suambluk. Ya lek belajari ora apa-apa. Tapi maksudnya ketika ada keadaan-keadaan yang berbeda itu terus kemudian menyikapinya tidak bijaksana, nah itu kan tidak bagus. Nah, terus di masanya Abu Bakar itu walaupun Al-Quran itu dibukukan, tetapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat itu juga tetap berlangsung dan tidak ada masalah. Karena motifnya Abu Bakar ini kan hanya mengumpulkan Al-Quran itu dalam satu tulisan supaya tidak musnah. Supaya tidak hilang. Hanya itu saja. Khawatirnya kalau nanti banyak yang terbunuh dalam pertempuran, nanti yang hafal Quran habis. Nah, gimana nanti nasibnya dunia Islam kalau tidak ada Al-Quran? Itu motifnya. Tapi bentuk bacaannya masih berbeda-beda dan tidak ada masalah. Lah masalah itu terjadi ketika zamannya Utsman. Jadi di zaman Umar itu terjadi perluasan wilayah, di zaman Utsman juga masih terjadi perluasan wilayah, ekspansi. Sahabat-sahabat itu menyebar, dikirim ke wilayah-wilayah untuk berdakwah begitu, memperkenalkan ajarannya Nabi Muhammad. Mereka-mereka yang antusias itu belajar Quran, mereka itu multi etnis, multi suku, wong itu jauh sekali, di Syam, di Kufah, di Basrah, di Mesir. Nah, pelajaran-pelajaran Al-Quran ini dari sahabat-sahabat saja sudah berbeda-beda. Nah, nyampe kepada mereka, wus beda meneh. Nah, perbedaan yang terjadi ini menyebabkan pertikaian. Yang dulunya itu sama Rasulullah itu sudah berhasil diredam. Ini di zamannya Utsman ini itu kata-kata Rasulullah itu dulu Rasul bilang begini loh, itu tidak cukup untuk meminimalisir atau meredam gejolak di grassroots, di bagian bawah, di masyarakat bawah, lapisan masyarakat bawah yang mungkin akses informasi terhadap itu juga cukup terbatas gitu. Dan kalaupun diberitahu pun juga fanatismenya itu yang tidak bisa, yang cukup sulit untuk dihilangkan ya. Jadi kalau merasa dia sudah sama gurunya itu ya sudah wis fanatik kok sing bener ngene guruku, ngene sahabat iki, ngene sahabat kae iki ora bener kae. Nah, maka dari problem itu ya Utsman bin Affan dengan berat hati ya harus menyeragamkan seluruh bacaan Al-Quran itu, dan pada akhirnya sab'ata ahruf atau bentuk zahirnya, lafziyahnya dari sab'ata ahruf itu ya terkurangi. Ya hanya ya tidak seperti ketika zamannya Nabi Muhammad. Ya hanya sebatas yang tertulis, yang tersisa yang masih dituliskan dalam mushaf Utsman itu. Gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu semuanya sudah dihapus, semuanya diseragamkan semuanya di mushafnya Utsman bin Affan. Gitu. Mushaf Utsmani yang kita sebut sekarang dengan mushaf Utsmani. Tapi itu kalau misalkan Utsman tidak melakukan itu, saya yakin dunia Islam ini pasti akan kacau. Maka kita sekali lagi kita harus berterima kasih terhadap Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu. Ya, khalifah. Beliau itu lebih tua loh dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu umurnya kira-kira selisih 2 tahun lebih muda daripada Utsman. Nah, Utsman ini dia jadi khalifah umur 70, sudah sepuh. Jadi khalifah sepuh dia. Terus sampai umur 82 tahun, jadi berkuasa 12 tahun. Tuh. Ya, tapi ya tragisnya ya meninggalnya karena dibunuh oleh orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan termasuk penyeragaman Al-Quran ini. Gitu. Ya, itulah dinamikanya yang terjadi seperti ini.